Menteri Bahlil memastikan bahwa stok BBM Hmm. kita aman. Hmm. Lalu kemudian memang ada kabar yang cukup melegakan kita juga ya, Hmm. bahwa 2 kapal tanker dari Hmm. Pertamina juga sudah bisa Hmm. melewati Selat Hmm. Hormuz. Tapi masalahnya tampaknya juga belum sampai Hmm. Indonesia, satu. Yang kedua, apakah kita sudah bisa berlega diri, kita Hmm. sudah bisa lega setelah 2 kapal dari milik Pertamina diizinkan Hmm. melewati Selat Hormuz? Ya, 2 kapal itu kan kapasitasnya paling berapa? 4 juta barrel. Itu hanya bisa digunakan untuk 4 hari. Oke. Karena setiap hari kan kita import 1 juta barrel. Jadi itu solusi yang sangat temporer. Kita belum di level seperti Malaysia, Pakistan, India, Jepang yang betul-betul dianggap teman oleh Iran dan dibiarkan kapalnya keluar masuk secara bebas. Artinya ya kalaupun nanti ada kapal kita yang akan masuk ke sana, itu proses perizinan, ketidakpastiannya tinggi sekali. Jadi memang kita tetap harus melobi pihak Iran supaya kita diperlakukan sebagai sahabat, dikasih keleluasaan untuk keluar masuk kapal kita. Karena kalau boleh lewat, tapi subject to approval, itu kan tetap ada ketidakpastian. Jadi menurut saya harus tetap lobby ke Iran, itu langkah yang paling strategik. Karena apapun itu minyak dari sana itu yang paling dekat, biaya transportasinya paling murah, paling cepat sampai ke Indonesia, apalagi kita sedang butuh. Kalau dari Nigeria, dari Angola itu harus ke selatan, jauh sekali, dari Amerika perlu 40 hari, ada ongkos tambahan, transportasi, asuransi, dan lain sebagainya. Jadi nego dengan Iran menurut saya tetap merupakan prioritas. Apakah kita bisa mendapatkan seperti tadi pengakuan sebagai negara sahabat, sebagaimana Iran memberikan karpet merah kepada China, Rusia, dan 3 negara lainnya? Kalau kita lihat apa yang dilakukan Malaysia, yang mungkin dipersepsikan Iran berbeda dengan Indonesia. Ketika Khamenei meninggal, Perdana Menteri spontan langsung mengucapkan bela sungkawa. Kemudian Malaysia tidak bergabung dalam BOP yang dipersepsikan sebagai terlalu dekat berafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel. Kemudian terkait dengan ART dengan Amerika, Malaysia juga lebih tegas melakukan itu. Menurut saya kita tidak perlu mencontoh Malaysia melakukan 3 hal itu sekaligus, tapi minimal dari sisi diplomasi kita harus lebih asertif, lebih proaktif. Dikirimlah orang yang mempunyai jaringan kuat di Iran, dari pimpinan masa lalu, pimpinan sekarang, atas, bawah, kenal orang-orang Hezbollah, kenal orang-orang Hamas. Ada, ya saya mengenal Pak JK. Ketika Pak JK misalnya dikasih tugas oleh Pak Prabowo untuk melakukan lobby ke Iran, beliau akan dengan senang hati melakukan, dan chance untuk suksesnya menurut saya tinggi sekali. Tidak harus pendekatan itu state actors, karena menjadi tidak fleksibel. Bisa jadi non-state actor. Dalam hal ini PMI, itu bisa dijadikan bendera fleksib untuk melakukan pendekatan, dan ini bukan state actors, lebih fleksibel. Sejauh ini bagaimana Iran akhirnya memandang Indonesia? Mengkotakkan Indonesia sebelah mana ya, Pak? Ya, kalau kita melihat terkait dengan akses kapal tadi, masih harus ada izin khusus, rasanya masih dianggap setengah teman. Gimana supaya dianggap full teman? Sahabat? Pendekatan. Kita kurang mendekati selama ini, Pak Wijaya. Lobbynya harus lebih asertif, harus dikirim orang-orang yang tahu situasi di dalam gitu ya. Orang-orang yang cukup senior sehingga direspek oleh mereka begitu. Diidentifikasilah list nama yang kira-kira bisa masuk ke sana. Apakah Alwi Shihab atau Pak JK atau nama-nama yang ada, dibikin satu tim, mereka adalah tim lobby ke Iran. Saya rasa itu langkah yang lebih tepat.